Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca firman. Ajar kami mengerti dan ajar kami melakukannya. Tolong kasihani kami ya Tuhan yang lemah ini. Mampukan kami dengan kekuatan firman-Mu, kami semakin semangat menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan setelah kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, merenungkannya, dan melakukan kehendak Allah. Ayat ini menjadi ayat yang penting untuk kita renungkan karena berkaitan dengan bagaimana sikap orang percaya berhadapan dengan mertuanya. Sikap orang percaya berhadapan dengan mertuanya. Yitro bukan hanya seorang imam yang takut akan Tuhan, juga seorang imam yang sungguh-sungguh mengasihi putri dan cucunya. Dalam kondisi tertentu yang tidak diceritakan secara utuh, Musa meminta istrinya kembali pulang ke rumah mertuanya bersama anak-anaknya. Tentu ada tujuan yang dilakukan oleh Musa, karena mertuanya ini begitu baik tentunya di dalam pengenalan dia, pengetahuan dia mengenai mertuanya. Yitro juga seorang yang tidak mau mengambil tugas tanggung jawab dari seorang menantunya, Musa. Ia membawa kembali putrinya dan cucu-cucunya ke menantunya, yaitu Musa, supaya Musa bersama dengan istrinya, putri Yitro ini, yang bernama Zipora, dan kedua anaknya Gersom dan Eliezer. Apa yang dilakukan oleh Yitro? Yitro dengan sabar dan dengan tekun mendengarkan apa yang diceritakan oleh Musa. Musa di ayat 7 menyongsong mertuanya itu dengan penuh rasa hormat, penuh rasa penghargaan. Dan ia sungguh sangat bersukacita ketika mertuanya beserta istri dan kedua anaknya itu akhirnya berkumpul kembali. Apa yang dilakukan oleh Musa? Selain menanyakan kabar dan apa yang terjadi pada diri Musa dan Yitro, keluarganya, sekarang Musa bukan hanya menyongsong, menghargai, mengapresiasi mertuanya, yang lebih penting lagi dari itu ialah
Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan. Menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan. Ini hal yang penting. Bukan apa yang dilakukan Musa. Bukan apa yang sudah Musa capai. Bukan apa yang Musa sudah usahakan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan selamatkan. Inilah yang diceritakan oleh Musa kepada mertuanya. Ketika kita berjumpa dengan orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, apa yang kita ceritakan? Kesuksesan kita kah? Harta benda, posisi jabatan kita kah? Keberhasilan kita dalam studi, kesuksesan kita dalam bisnis, posisi kita yang hebat itukah? Atau kesuksesan anak cucu kita kah? Tidak demikian. Musa menceritakan yang lebih penting dari semuanya. Bukan berarti yang lain itu tidak perlu diceritakan, tapi itu tidak penting dibandingkan cerita Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup Musa. Cerita Tuhan tentang karya Tuhan di Mesir terhadap Firaun dan terhadap orang Israel. Cerita itu sampai kepada suatu penyataan bahwa Tuhan menyelamatkan Israel. Cerita Tuhan menyelamatkan Israel menjadi suatu gugahan di hatinya Jitro, imam dari Midian ini. Apa yang membuat itu terjadi? Jitro bersuka cita. Ternyata Tuhan menjawab juga keinginan hatinya, kebutuhan hidupnya yang paling mendalam, yaitu keselamatan. Karena Jitro berkata bahwa apa yang Tuhan kerjakan dan tindakan Tuhan terhadap Firaun dan Mesir itu untuk memberikan penghajaran terhadap orang-orang angkuh seperti Firaun dan Mesir. Yang selama ini mungkin jadi orang-orang Midian pun mengalami kesulitan dan kesusahan seperti orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel menikmati pemberian Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, Yitro bersuka cita. Yitro bersuka cita, bahkan ia menyatakan pengakuan imannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Tuhan lebih besar daripada segala Allah, segala ilah apapun. Jadi Yahweh, Tuhan Allah, itu lebih besar dari segala apapun. Segala ilah apapun yang disembah orang Mesir, yang disembah orang-orang yang ada di daerah Mesir dan sekitarnya. Bahkan lebih besar dari Firaun, dari dewa matahari, atau apapun. Yang pasti Tuhan lebih besar karena mampu membebaskan dan melepaskan dan menyelamatkan dan menebus orang Israel, bukan hanya bebas dari perbudakan, tapi diberikan penebusan, diberikan keselamatan. Ini menjadi suatu kekuatan yang membuat sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, cerita apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada mertua kita, hal-hal yang membuat dia bersukacita, dan sukacitanya itu adalah sukacita yang bersifat kekal. Disinilah perlunya kepekaan terhadap kebutuhan yang esensial dari setiap orang, yaitu keselamatan, kesukacitaan karena keselamatan. Di satu bagian ayat dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa satu orang percaya dan diselamatkan, maka malaikat Allah bersukacita di surga. Jitro bersukacita karena cerita itu terjadi, dan itu fakta historis. Adalah sangat menyedihkan apabila orang-orang Israel yang mengalami sendiri kemenangan yang dinyatakan Tuhan, pembebasan yang dikaruniakan Tuhan, penebusan yang diberikan anugerah oleh Tuhan itu, tetapi tidak bersukacita, tapi bersungut-sungut. Ini adalah hal yang menyedihkan. Sementara mertuanya Musa, Yitro, hanya mendengar cerita itu, langsung bersukacita. Tidak berhenti di sukacita yang dia tanamkan, pengakuan iman yang dia lontarkan, tetapi Yitro mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur. Dan mengajak orang-orang Israel untuk makan bersama, para tua-tua Israel. Bapak, Ibu, Saudara, ada sambutan yang hangat dari Musa kepada mertuanya, ada cerita yang dinyatakan oleh Musa kepada mertuanya, dan juga ada respon yang baik, respon yang sangat memberikan kepada kita suatu dorongan untuk tetap bersukacita dalam menceritakan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita. Yang bukan hanya memberikan kepada kita pengampunan, tetapi penebusan total. Bukan hanya memberikan kita kepada penebusan yang total, tapi pembaharuan dan hidup yang kekal untuk selama-lamanya.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah berhenti untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun perjalanan masih panjang, tapi kalau kita menceritakan Tuhan yang berkarya di dalam segala hal itu, maka orang lain akan bersuka cita. Bahkan Jitro bukan saja mau mendengarkan cerita tentang apa yang dikerjakan Tuhan kepada Israel, Firaun, Mesir, tetapi ia juga menyatakan pengakuan imannya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah orang Israel. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ia mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk bergiat terus, untuk menceritakan kisah-kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lengah, jangan berhenti, dan jangan putus asa. Maju terus, karena jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyelenggaraan kebaikan-Mu dalam diri Musa dan Yitro di masa lalu. Sebagai fakta, melalui cerita Musa kepada mertuanya, Yitro mengalami suatu pembaruan sukacita yang mendasar, keselamatan, pengakuan iman, dan ucapan syukur. Ajar kami juga seperti Yitro, ketika kami mendengarkan cerita tentang Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang berkarya, kami bersukacita. Kami tidak bosan-bosan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh mengakui dengan iman, dengan mulut, Engkaulah Tuhan di atas segala sesuatunya. Bahkan kami bersukacita, bersyukur karena kebaikan. Ya Tuhan, ajar kami seperti Musa, yang mau menceritakan tentang karya-karya Tuhan. Bukan menceritakan diri kami, tapi menceritakan diri-Mu ya Tuhan. Sehingga melaluinya, banyak orang kembali kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Biarlah kiranya kisah ini menolong kami untuk mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.